Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatus Saadah, NIM 19051121403 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Di sini saya akan melakukan praktikum Virtual Private Network atau VPN Client to Office pada GNS3. Tujuannya yaitu yang pertama mengetahui cara VPN Client to Office dan yang kedua mensimulasikan VPN PPTP Client to Office. Di sini ada skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan VPN Client to Office. Di sini ada gambar skema jaringan VPN Client to Office dan skenarionya yaitu ada sebuah klien hendak melakukan VPN dari luar kantor. Kantor tersebut memiliki sebuah router RA yang terhubung dengan IP publik yang telah dimapping ke sebuah domain kemjar.formosasejati.co.id. Lalu kita langsung ke langkah percobaan. 2.1 Konfigurasi koneksi internet di jaringan PC klien. Langkah yang pertama, sharing interface WiFi ke VirtualBox Host Only Adapter atau interface loop atau virtual di host OS. Nama interface menyesuaikan interface di masing-masing PC. Setelah sharing berhasil, interface VirtualBox Host Only Adapter akan diberikan IP secara otomatis yaitu 192.168.137.1. Nah, seperti ini. Kita ke network connection-nya PC kita masing-masing atau laptop kita. Nah, di sini kita klik kanan WiFi, properti, lalu ke tab sharing. Nah, setelah itu allow other network ini dicentang, ini juga dicentang dan ini dipilih VirtualBox Host Only Network. Setelah itu klik OK. Nah, untuk yang VirtualBox Host Only Network ini nantinya akan mendapatkan IP baru. Kita cek di properti. Lalu ke ini Internet Protocol version 4 atau TCP/IP properti. Nah, ini sudah mendapatkan IP ya 192.168.137.1. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang kedua. Buat skema jaringan seperti di bawah menggunakan GNS3 yang terdiri dari cloud yang menghubungkan dengan internet atau host OS sebagai penghubung ke internet, lalu yang kedua Ethernet switch, yang ketiga router, dan 2 PC WinXP. Nah, seperti gambar ini skemanya. Nah, ini saya sudah membuat pada GNS3. Ini cloudnya kita ganti namanya menjadi internet. Nah, untuk menghubungkan, kita show special Ethernet interface untuk menghubungkan cloud ini ke router. Kita menggunakan VirtualBox Host Only Network. Jika di sini belum ada VirtualBox Host Only Network, kita klik show special Ethernet interface, kita centang. Nah, setelah itu kita cari di sini. Lalu kita klik VirtualBox Host Only Network, lalu klik Add. Nah, setelah itu muncul di sini. Kita klik VirtualBox Host Only Network-nya. Setelah itu kita klik Apply, lalu OK. Nah, setelah itu untuk menghubungkan internet ke router ini menggunakan port VirtualBox Host Only Network yang ada di cloud ini, yang ada di internet ini. Dengan router ini menggunakan Ethernet 0. Nah, ini ya. Bisa dilihat, internet dengan router ini terhubung dengan menggunakan port VirtualBox Host Only Network yang ada di internet, dan router menggunakan Ethernet 0 untuk menghubungkan ke cloud ini ya. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya, hubungkan router ke komponen cloud interface VirtualBox Host Only Adapter. Sudah saya jelaskan tadi ya, internet ini menggunakan port VirtualBox Host Only Adapter untuk bisa terhubung dengan router ini menggunakan port VirtualBox tadi. Untuk router menggunakan port Ethernet 0. Nah, selanjutnya
Konfigur router dari Winbox PC1 buat IP DHCP client di Ether 1. Pastikan sudah mendapatkan IP 192.168.137.xxx. Nah, xxx ini antara 2 sampai 254. Kita ke PC1. Nah, setelah skema ini jadi, lalu di run. Nah, setelah itu kita cek ke PC1 ya, Winbox-nya. Ini kita konekkan ya, connect. Nah, setelah itu ke IP DHCP client. Nah, ini kan saya sudah membuat DHCP-nya. Ini Ether 1, dipilih Ether 1. Nah, setelah itu klik OK. Pastikan ini sudah mendapatkan IP dari DHCP client. Nah, ini kan sudah mendapatkan IP ya, sesuai dengan yang ada di modul tadi. Nah, ini sudah mendapatkan IP 192.168.137.xxx. Nah, xxx-nya ini saya mendapatkan 180. Seperti itu. Jika sudah, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Tambahkan IP address di interface Ether 2 dengan IP 192.168.25.1/24. Kita ke IP ya. IP address. Nah, di sini saya sudah menambahkannya. IP address-nya kita masukkan 192.168.25.1/24. Interface-nya dipilih Ether 2 ya tadi. Pilih Ether 2, setelah itu klik OK. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah selanjutnya. Setting agar IP DNS router menjadi DNS proxy dengan mengaktifkan Allow Remote Request. Nah, kita ke IP DNS Allow Remote Request-nya ini dicentang ya. Nah, dicentang seperti ini. Setelah itu klik OK. Nah, lalu lanjut ke langkah selanjutnya. Create NAT dengan chain src NAT out interface-nya Ether 1 melalui menu IP firewall NAT, lalu chain src NAT out interface-nya Ether 1 dan action-nya masquerade. Kita ke PC1, ke IP, lalu ke firewall, lalu kita pilih NAT. Nah, setelah itu kita ganti chain-nya src NAT, lalu out interface-nya Ether 1, lalu action-nya masquerade. Setelah itu klik OK. Lalu selanjutnya buat DHCP server di Ether 2. Nah, DHCP server di Ether 2. Oke, kita ke IP lagi, lalu DHCP server. Lalu kita klik yang ini ya, yang DHCP setup. Nah, setelah itu tadi kan disuruh interface-nya Ether 2 ya. Nanti ini kita klik Ether 2, lalu kita klik next terus. Nah, sampai selesai. Setelah itu seperti ini ya. Setelah itu akan jadi seperti ini karena tadi saya sudah membuat. Nah, jadinya seperti ini. Lalu setelah itu ke langkah yang ke-8. Pastikan bahwa PC1 dan PC2 sudah mendapatkan IP dari router dengan mendisable dan kemudian mengenable interface local area network-nya atau dengan mengetikkan perintah di command prompt sebagai berikut. ipconfig/renew. Kita ketikkan di command prompt ya.
Coba tadi ipconfig /renew. Apakah sudah mendapatkan IP? Nah, ini sudah mendapatkan IP baru ya. Bisa dilihat ini. IP-nya 192.168.1.253. Setelah itu yang ke-9. Pastikan PC1 yang langkah nomor 8 tadi PC2-nya belum kita cek tadi ya. Kita ketikkan perintah ipconfig /renew. Apakah PC2 sudah mendapatkan IP baru juga seperti PC1? Nah, ini bisa dilihat. Ini PC2 juga mendapatkan IP baru yaitu 192.168.1.252. Nah, setelah itu kita ke langkah yang ke-9. Pastikan PC1 dan PC2 sudah tersambung dengan internet dengan melakukan browsing ke google.co.id atau dengan mengetikkan perintah di command prompt sebagai berikut. Ping 8.8.8.8. Kita ketikkan lagi ping 8.8.8.8. Apakah sudah terhubung ke internet PC1? Nah, ini sudah replay ya, berarti sudah tersambung ke internet PC1. Kita lakukan hal yang sama ke PC2. Ping 8.8.8. Nah, PC2 juga sudah tersambung ke internet. Nah, ini sudah replay. Setelah itu kita ke langkah 2.2. Cek koneksi dan trace route dari PC ke kantor. Langkah yang ke-10. Pastikan PC1 sudah terhubung dengan domain dengan router Office dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Ping kemjar.formosasejati.co.id. Pada PC1 ya, kita ketikkan di command prompt ping kemjar.formosasejati.co.id. Nah, ini sudah replay, berarti ini sudah tersambung dengan router Office atau router kantor ya. Lalu selanjutnya langkah yang ke-11, lakukan penelusuran route atau rute dari PC1 klien ke router Office atau router kantor dengan melakukan perintah sebagai berikut. Tracer kemjar.formosasejati.co.id. Nah, di sini ada catatan hasil tracer route. Setiap pengujian panjang route dan router yang dilewati dapat berbeda-beda, tergantung ISP yang digunakan oleh PC klien. Kita tracer PC1 ya, tracer kemjar.formosasejati.co.id. Nah, ini bisa dilihat rutenya. Ini ada laptopnya saya. Ini IP-nya 192.168.137.1. Nah, ini rutenya ini melewati internet ya, Pak. Baru nanti ke router Office-nya. Kita tunggu rutenya sampai sepanjang apa. Nah, ini sudah selesai. Rutenya ada 14 ini. Trace complete. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah yang ke-12. Lakukan pengecekan koneksi ke server kantor 192.168.50.2 dengan melakukan ping ke IP server kantor tersebut atau dapat juga membuka browser dengan tujuan alamat server kantor tersebut dari PC1 dan PC2.
Di sini juga ada catatan, dalam tahap ini harusnya koneksi ke server kantor tidak dapat dilakukan karena IP 192.168.50.2 merupakan IP privat dan berada di belakang firewall NAT router kantor sehingga tidak dapat dijangkau dari internet. Nah, kita ke PC 1. Kita jalankan perintah ping 192.168.50.2. Ini IP-nya kantor, IP-nya server kantor ya, mohon maaf. Nah, seharusnya tadi tidak tersambung ya, karena IP server kantor ini bersifat private dan berada di belakang firewall NAT. Nah, bisa dilihat request timeout, berarti ini tidak tersambung. Langkah ke-12 berhasil. Lalu selanjutnya kita konfigurasi VPN client di PC. Atau kita buat VPN di PC 1 ya. Langkah yang ke-13, buat koneksi VPN client di PC 1 seperti langkah berikut. Koneksi VPN. Kita ke network connection-nya PC 1. Ini ya, network connection-nya PC 1, lalu create a new connection. Setelah itu kita klik next. Kita pilih connect to the network at my workplace. Lalu klik next. Setelah itu pilih virtual private network connection atau VPN. Kita klik next. Setelah itu kita beri nama Kemjar. Ya. Setelah itu klik next. Sebentar. Kita klik next. Setelah itu kita isikan ini kemjar.formosa.sejati.co.id. Klik next. Jangan lupa ini dicentang, add a shortcut to this connection to my desktop. Klik finish. Nah, setelah itu kita lihat langkah selanjutnya. Klik shortcut VPN pada desktop dan masukkan username Kemjar1, passwordnya juga Kemjar1, atau username Kemjar2, passwordnya juga Kemjar2. Kita pilih salah satu saja ya, kita gunakan yang Kemjar1. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, kita masukkan ke sini tadi. Username-nya tadi Kemjar1, passwordnya juga Kemjar1. Kita centang save this username and password to for the following user. Klik connect. Nah, setelah itu kita lihat jika terkoneksi, cek dengan perintah ipconfig apakah ada IP baru yang tercipta. Harusnya ada IP baru yaitu 172.18.18.x. Kita cek di command prompt ya. ipconfig. Nah, ini bisa dilihat sudah mendapatkan IP baru yaitu 172.18.18.188. Kita lihat langkah selanjutnya. Lakukan langkah 12, kemudian diikuti langkah 11 dari PC 1 dan PC 2. Amati hasil perbedaannya. Langkah 12 ya. Nah, kita lakukan ping ke IP server kantor yaitu 192.168.50.2. Oke, ke command prompt. Kita ping 192.168.50.2. Nah, ini sudah replay. Tadi kan sebelumnya waktu di ping sebelum dibuat VPN dia tidak nyambung ya dengan IP server kantor karena belum dibuat VPN. Dan IP server kantornya itu bersifat private, jadi tanpa VPN itu tidak bisa tersambung ke klien PC 1 ini. Nah, ini sudah tersambung. Lalu selanjutnya kita lakukan langkah yang ke-11 yaitu tracer. Nah, setelah itu kita lakukan langkah tracer.
IP server kantor tadi 192.168.50.2. Nah, ini bisa dilihat rutenya menjadi semakin pendek. Tadi kan sebelum dibuat VPN rutenya ada 14, sedangkan setelah dibuat VPN rutenya menjadi 2. Hanya 2. Jadi, pertama melewati 172.18.18.1 dan setelah itu langsung sampai ke IP server kantornya. Setelah itu kita lakukan hal yang sama pada PC 2. Kita lakukan ping 192.168.50.2. Nah, ini seharusnya tidak bisa atau request timeout karena PC2 ini tidak ada VPN-nya atau tidak membuat VPN pada PC2 sehingga PC2 ini tidak bisa menjangkau IP server kantor. Karena tadi hanya membuat VPN pada PC1 sehingga yang bisa menjangkau IP server kantor hanya PC1 saja, PC2-nya tidak bisa sehingga di sini request timeout. Nah, selanjutnya kita beralih ke praktikum yang kedua yaitu Virtual Private Network Office to Office. Tujuannya yaitu untuk mengetahui cara VPN Office to Office, lalu yang kedua mensimulasikan VPN PPTP Office to Office. Di sini ada skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan VPN Office to Office. Nah, ini ada skenarionya ya. Di sini ada gambar skemanya jaringan VPN Office to Office dan skenarionya yaitu sebuah kantor cabang RB hendak melakukan VPN ke kantor pusat atau RA. Kantor tersebut memiliki sebuah router RA yang terhubung dengan IP publik yang telah dimapping ke sebuah domain kemjar.formosasejati.co.id. Nah, untuk langkah percobaannya, untuk yang 2.1 ini sama dengan praktikum sebelumnya yang VPN Client to Office. Nah, ini sama semua ya. 2.2 juga sama, dan yang membedakannya yaitu langkah yang ke 2.3. Konfigurasi VPN client di router kantor cabang. Jadi bedanya praktikum yang pertama dan yang kedua. Yang kedua yaitu VPN Office to Office ini membuat VPN-nya itu pada router kantor cabang. Sedangkan yang VPN Client to Office itu membuat VPN-nya pada klien satu klien saja yaitu PC1 tadi ya. Nah, untuk yang praktikum yang kedua VPN Office to Office ini membuat VPN pada router sehingga jaringan yang ada di bawah router itu bisa terkoneksi. Semua jaringan yang ada di bawah router itu dapat terkoneksi karena telah dibuat VPN pada router kantor cabang. Seperti itu perbedaannya dengan praktikum yang pertama tadi ya. Lalu kita lakukan langkah yang ke-13 ini, buat koneksi VPN dari router kantor cabang atau RB seperti langkah berikut. Ke menu PPP, lalu PPTP client, lalu ketikkan connect to Kemjar ini ya, user Kemjar 1, password Kemjar 1. Nah, kita ke PC1 ya. Nah, sebelumnya untuk VPN Kemjar ini kita disconnect dulu ya. Disconnect. Nah, lalu kita delete Kemjarnya. Jadi seakan-akan tidak ada VPN client pada PC1 ini. Kita hapus Kemjarnya dari praktikum sebelumnya. Jadi di sini tidak ada VPN client ya pada PC1. Ini juga delete. Nah, setelah itu kita ke menu PPPP ya. Nah, ini kita ke menu PPPP, lalu klik PPTP Client Server pada interface ya. Kita pilih PPTP Client Server. Nah, ini saya tadi sudah membuat. Bisa dilihat pada generalnya, kita berikan nama PPTP Kemjar. Untuk tab dial out tadi, kita ketikkan connect to-nya itu Kemjar. Kemjar.formosasejati.co.id.
usernya Kemjar1, passwordnya juga Kemjar1. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah yang ke-14. Masukkan connect to kemjarformosa.sejati.co.id, lalu masukkan user Kemjar1, password Kemjar1 tadi sudah ya. Jika sudah berhasil terkoneksi, silakan cek IP pada menu IP address apakah sudah terbentuk IP baru. Dalam simulasi ini akan muncul IP baru 172.18.18.x/24. Kita cek pada menu IP address. Nah, ini sudah mendapat IP ya. IP-nya nih, bisa dilihat. 172.18.18.185. Lalu interface-nya PPTP Kemjar. Sudah. Lalu lanjut ke langkah yang ke-15. Buat routing statik ke arah network kantor pusat melalui menu IP routing seperti gambar berikut. Nah, ini pada menu IP lalu root, klik tambah, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.50.0/24, gateway-nya PPTP Kemjar. Kita ke menu IP, root. Nah, setelah itu tadi klik tambah ya. Tadi saya sudah membuat, jadi setelah klik tambah ini ya, klik tambah tadi. Nah, ini saya tadi sudah membuat, jadi ini bisa dilihat addressnya, IP addressnya 192.168.50.0/24, gateway-nya PPTP Kemjar. Ini reachable, ini distance-nya 1, kita klik OK. Nah, sudah. Setelah itu kita lanjut langkah yang ke-16. Create NAT dengan chain src NAT out interface PPTP Kemjar melalui menu IP firewall NAT chain src NAT out interface PPTP Kemjar. Actionnya masquerade. Kita ke menu IP firewall. Nah, ini saya sudah membuatnya tadi ya di menu NAT. Nanti untuk membuatnya diklik add ini atau tanda tambah ini ya. Nah, tadi saya sudah membuatnya. Chain-nya src NAT, out interface-nya PPTP Kemjar, action-nya masquerade. Setelah itu klik OK. Seperti ini. Setelah itu kita lanjut. Oh, di sini langkah 16-nya ada catatan. Nama PPTP Kemjar dapat disesuaikan dengan interface VPN yang telah dibuat sebelumnya. Lalu kita lakukan langkah yang terakhir yaitu langkah ke-17, lakukan langkah 12, kemudian diikuti langkah 11 dari PC1 dan PC2, amati hasil perbedaannya. Langkah yang ke-12 yaitu melakukan ping ke server kantor, ke IP server kantor 192.168.50.2. Oke, kita ke command prompt. Kita ping 192.168.50.2 ya. Nah, ini sudah mereplay, berarti ini sudah tersambung atau sudah bisa menjangkau server kantor. Atau PC1 ini sudah bisa menjangkau IP server kantor. Setelah itu kita lakukan langkah yang ke-11 yaitu dengan melakukan perintah tracer. Tracer 192.168.50.2. Nah, kita amati rutenya. Nah, di sini terdapat 3 rute ya. Lalu kita lakukan hal yang sama pada PC2. Kita lakukan ping 192.168.50.2. Nah, ini sudah mereplay, berarti PC2 sudah bisa tersambung ke IP server kantor atau sudah bisa menjangkau server kantor. Setelah itu kita lakukan tracer untuk mengamati rutenya. Nah, ini rutenya sama dengan yang ada di PC1 yaitu ada 3 rute. Nah, jadi perbedaan dari praktikum yang pertama dan praktikum yang kedua. Pada praktikum yang pertama, hanya klien PC1 yang membuat VPN, jadi hanya klien 1 yang dapat menjangkau IP server kantor. Sedangkan
pada praktikum yang kedua yaitu VPN Office to Office, dibuat VPN pada routernya. Jadi semua jaringan yang ada di bawah router itu dapat terkoneksi dengan IP server kantor atau IP atau router kantor pusat. Karena router kantor cabang ini sudah dibuat VPN, jadi PC1 dan PC2 dapat menjangkau IP server kantor atau dapat sudah terhubung dengan IP server kantor. Sedangkan pada VPN Client to Office hanya PC1 saja yang dapat terhubung ke server kantor karena yang membuat VPN hanya PC1 saja, sedangkan PC2-nya tetap tidak terkoneksi dengan IP server kantor karena di PC2 tidak membuat VPN. Sedangkan pada VPN Office to Office hanya membuat VPN pada routernya saja, tetapi PC1 dan PC2 sudah dapat menjangkau server kantor, seperti itu. Jadi tidak perlu melakukan VPN pada tiap klien atau tiap PC. Seperti itu penjelasan tentang praktikum VPN Client to Office dan praktikum yang kedua yaitu VPN Office to Office. Sekian penjelasan dari saya tentang kedua praktikum tersebut. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.